Silakan Diola. Diola sudah hadir? Kayaknya udah di-unmute deh. Halo Diola, Diola pimpin doa buka ya. Ya. Diola bisa doa buka? Oke, kalau Diola belum hadir, belum bisa, mari kita berdoa ya. Oke, semuanya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan memulaikan ibadah weekly online worship. Kami memohon biarlah kiranya Tuhan tolong berkati ibadah ini, boleh berjalan dengan baik. Semua yang mengambil bagian Tuhan akan tuntun. Dan biarlah kiranya secara khusus kami berdoa untuk Miss Ridley yang akan membawakan firman-Mu, biarlah kiranya dia boleh berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya ibadah ini boleh jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, saat ini kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Dan untuk lagu pujian yang pertama akan dibawakan oleh Leif Jebriel Irwanto. Lagu pertama dari Leif. Puji Tuhan, terima kasih Leif untuk lagu pujiannya. Scripture song ya, Efesus 6 ayat 1. Oke, semuanya saat ini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu tema kita. Lagu tema kita terdapat dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 1, 2, 3. Ayo semuanya menyanyi memuji Tuhan ya. Lagu Sion edisi lengkap nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau ditampilkan? Ada screen yang mau ditampilkan? 1, 2. Oke, kalau sudah dapat, langsung menyanyi saja? Atau ada teks yang mau ditampilkan? Langsung saja. Oke, langsung saja. Ceritakanlah kisah Yesus, kita nyanyikan bersama-sama ayat satunya ya. 1, 2, 3. Ceritakanlah kisah Yesus,
ukirlah dalam hati kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat yang menjuru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ciptakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Puji Tuhan, siapkan hati masing-masing. Dan untuk jam yang indah ini diserahkan kepada Miss Ridley untuk membawakan renungan firman Tuhan. Silakan Miss Ridley. Terima kasih Memelia sudah pimpin kita sampai sekarang kita akan dengarkan firman. Nah, di antara adik-adik semua, siapa yang hari ini sudah sarapan? Ada yang sudah sarapan? Saya. Ya. Saya, Miss. Oh, ya ini kedengaran suaranya? Sudah? Oke, puji Tuhan. Oke, jadi kenapa Miss tanya sarapan? Supaya sekarang waktu Miss bagikan, Miss nggak akan lama-lama. Dan semoga kalian bisa mengerti apa yang Miss sampaikan ya. Jadi mari kita berdoa, semoga Roh Kudus akan bantu kita. Sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami butuh tuntunan-Mu, kami bersyukur untuk berkat kami bisa menikmati secara fisik kebutuhan kami, namun sekarang kami butuh Roh Kudus membuka pikiran kami untuk mengerti hidup kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah, Miss mau share screen dulu ya sebentar. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oke, sudah ada yang bisa bacakan apa ditulis itu? Berdoa Apa yang ditulis? berdoa pada Yesusku jadi senang. Amin. Ya, ini yang akan Miss bagikan sama kalian semua. Miss mau bagikan satu cerita namanya Dania. Dania ini lahir di daerah Timur Tengah. Ada yang tahu Timur Tengah itu daerah yang seperti apa? Siapa yang pernah dengar tentang Timur Tengah? gurun. Panas, iya, gurun. Apalagi? Pohon Kering, ya. Apalagi? Pohon korma, ya, benar. Apalagi? Apalagi yang kalian pernah tahu berhubungan dengan Timur Tengah? Islam. Unta. Islam, oke. Unta, wah banyak sekali ya wilayah yang tahu tentang ini ya. Ya, jadi wilayah Timur Tengah ini wilayah yang ya secara ya, jadi ini juga daerah yang mayoritasnya tadi sudah dikasih tahu ya dari saudara-saudara kita Muslim. Tapi ada seorang anak, dia dan keluarganya adalah orang-orang Kristen dan mereka senang berdoa. Ya, di tempat mereka ini bukan tempat yang seperti kita sekarang ya di Indonesia. Di Indonesia mungkin untuk kita beribadah masing-masing masih cukup bebas. Di tempatnya Dania itu tidak sebebas di Indonesia. Dan mereka masih sangat sedikit orang di wilayah itu yang beragama Kristen atau yang percaya kepada Yesus ya.
Tapi walaupun demikian, mereka sangat suka berdoa. Mereka senang untuk berdoa. Dan mereka bukan keluarga yang kaya, mereka dari keluarga yang miskin. Nah, satu kali waktu Dania ini memperhatikan kenapa ya teman-temannya ada punya boneka baru, ada punya sepatu baru, ya, dan dia rindu untuk punya sesuatu yang baru juga miliknya sendiri. Karena biasanya kalau dia dapat boneka atau dia dapat sepatu atau baju, biasanya itu pemberian dari orang lain, bukan sesuatu yang baru, ya. Hanya tinggal bekas aja yang dikasih ke dia. Dan dia ingat saking miskinnya mereka ya sekeluarga, pernah dia ingat bagaimana dia harus tidur dalam keadaan yang kelaparan karena mereka nggak punya makanan. Kemudian dia ngomong sama mamanya, "Mama, saya rindu untuk punya sesuatu yang baru yang memang untuk saya." Dan keluarganya juga rindu mereka untuk punya radio. Kenapa? Karena di tempat mereka berpikir untuk punya TV mungkin terlalu berlebihan ya, jadi mereka berpikir mungkin lebih baik punya radio aja ya. Ya, kemudian mereka pikir mana mungkin mereka bisa punya radio, untuk makan aja mereka tidak punya cukup uang. Tapi kemudian mamanya bilang, "Dania, kamu bisa berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan apa yang kita butuhkan. Dan kalau Tuhan tahu itu sesuatu yang baik untuk kita, Tuhan akan kabulkan." Jadi waktu dia dengar kata-katanya mamanya ini, setiap malam sebelum tidur, Dania ini dia akan berdoa tentang itu ya. Dia akan berdoa untuk minta sesuatu hal yang baru dan minta radio. Waktu lama berlalu, satu kali dapatlah kiriman bantuan ke tempatnya Dania dan keluarganya. Dan waktu itu setiap anak-anak diberikan bingkisan. Jadi satu-satu nama anak-anak dipanggil dan mereka dikasih satu kotak bingkisan hanya sebesar kotak sepatu ya. Dan dikasih satu orang satu kotak. Waktu tiba gilirannya Dania, dia senang sekali dia dapat kotaknya itu dibungkus dengan baik ya, dan dia sudah tidak sabar lagi untuk lihat apa isinya. Jadi mamanya kasih pesan, Dania, kalau kamu sudah dapat bingkisanmu, jangan langsung buka ya, bawa ke rumah kita akan buka sama-sama. Jadi Dania ada adiknya laki-laki, mereka berdua dapat bingkisan ini. Dan setelah mereka pulang ke rumah lari-lari karena mereka sudah penasaran sekali apa yang mereka akan dapat di dalam bingkisan mereka. Sampai di rumah, mereka sama-sama dengan mama dan papa, mereka mulai buka bingkisannya. Dan apa yang ada di dalam bingkisan itu? Ternyata yang ada dalam bingkisan itu adalah semua hal yang baru. Dan semuanya itu bukan lagi bekas, itu sesuatu hal yang baru, dan dia merasa doanya sudah dijawab sama Tuhan. Dia sudah membayangkan bagaimana mungkin Tuhan menjawab doanya dengan dikirim dari orang yang di tempat yang jauh sekali yang dia tidak tahu dari mana, tapi apa semua yang ada di dalam kotak itu adalah apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Kemudian papanya mulai keluarkan satu-satu hadiahnya ya, ada kaos kaki baru, ada sepatu baru ya, kemudian ada sabun, ada sampo. Setelah semua barang-barang dikeluarkan, lalu tiba-tiba papanya angkat sesuatu dan mereka langsung terkejut semua ya. Apa yang kira-kira papanya angkat yang terakhir? Siapa yang mau tebak? Apa yang terakhir dikasih keluar papanya? Radio. Radio, benar. Tadi siapa yang jawab? William? Ya, yang terakhir dikeluarkan papanya adalah radio. Dan mereka bersyukur sekali sama Tuhan. Dan mereka bisa melihat bagaimana walaupun mereka sendiri kelihatannya tidak ada yang memperhatikan mereka di tempat itu, tempat tinggal mereka, ternyata Tuhan peduli. Dan bahkan Tuhan menjawab doa mereka dengan secara spesifik ya, dengan
persis apa yang mereka doakan dan mintakan. Jadi mereka satu keluarga bahagia sekali. Tapi beberapa tahun kemudian terjadi perang di kampungnya Dania. Dan sayang sekali karena mereka harus tinggalkan semua barang mereka untuk keselamatan mereka sendiri keluar dari kampung itu. Tapi mulai dari saat itu Dania tidak akan lupa bahwa Tuhan bisa menjawab doa, dan jawaban yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Mungkin tidak langsung, tapi waktu Tuhan jawab, Tuhan akan memberikan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang ajaib. Jadi Dania jadi seorang anak yang bertumbuh menjadi anak pendoa. Untuk apapun yang dia perlukan, karena dia sudah lihat satu bukti Tuhan jawab, dia jadi senang untuk berdoa untuk segala kebutuhannya yang lain. Dan bercerita dengan Tuhan. Nah, apakah dalam Alkitab ada orang yang dalam Alkitab yang juga, siapakah yang dalam Alkitab yang juga senang berdoa? Kalian ingat siapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang suka berdoa? Daniel. Daniel. Daud. Siapa lagi yang suka berdoa? Daud. Iya. Siapa lagi? Masih ada lagi? Hana, benar. Siapa lagi? Ada lagi? Esther. Ruth, betul ya. Yusuf. Wah, sepertinya hampir semua tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, mereka suka berdoa ya. Yesus juga suka berdoa nggak? Iya. Nah, Yesus paling suka berdoa untuk berbicara dengan Bapa di surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa cerita kalian tentang doa kalian yang dijawab? Ada nggak doa kalian yang pernah dijawab Tuhan? Ada. Siapa tuh yang ada? Mana Miss nggak bisa lihat nih. Siapa yang jawab ada? Siapa tadi? Shiny. Oh, Shiny. Shiny pernah berdoa apa sama Tuhan dan Tuhan jawab? Supaya serius belajar. Dan sekarang Shiny sudah serius belajar belum? Udah. Puji Tuhan. Terima kasih Shiny. Siapa lagi yang pernah berdoa sama Tuhan dan sudah dijawab? Saya William. Apa William? Pernah berdoa apa? mendoakan untuk oma mami yang masih sakit gatal. Dan sekarang gimana? Sekarang Tuhan sudah jawab doanya, dia sudah sembuh. Puji Tuhan. Luar biasa. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya Ya, silakan. Apa ceritanya? mamaku sakit di rumah sakit lalu Tuhan menyembuhkannya. Oh, amin. Puji Tuhan. Thank you. Siapa lagi? Saya Ya, apa? Silakan, silakan. Abigail sama siapa tadi? Ma'am. Saya Miss. Oh, oke, silakan Abigail dan Vanessa ya. Vanessa dulu terus Abigail ya. Aku kemarin itu sakit, udah berapa lama, tapi Tuhan sudah menjawab doaku. Sudah sembuh sekarang ya. Puji Tuhan. Abigail apa ceritanya? Waktu itu aku sempat batuk parah sampai flu berat, tapi aku udah berdoa minta Tuhan kesembuhan, akhirnya aku sembuh sekarang. Puji Tuhan. Wah, banyak sekali kisah kalian ya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjawab doa-doa kalian. Ada yang oma sakit, mama sakit, atau sendiri yang sakit dan minta Tuhan sembuhkan.
yang mau serius belajar. Tuhan luar biasa ya. Jadi apa yang kalian rasa perlu didoakan, tidak perlu berpikir, aduh ini mungkin sepele, mungkin ini nggak perlu didoakan. Tidak ada sesuatu yang terlalu sederhana yang tidak Tuhan dengar kalau itu didoakan dengan sungguh-sungguh. Miss pernah punya pengalaman doa yang dijawab waktu Miss di Papua, dan Miss sempat ada di dalam, ya mau dibilang bahaya juga, itu mungkin ya cukup berbahaya, karena waktu Miss sedang di boat, kemudian hujan deras dan awan sudah tebal, dan kami nggak bisa lihat arah kami mau kemana. Dan waktu itu sudah mulai sore, dan biasanya kami bawa bahan bakarnya juga tidak banyak ya. Jadi kalau seandainya kami jalan terus tanpa arah, kami bisa kehabisan bahan bakar dan kami bisa hanyut terbawa arus. Tapi akhirnya kami berhenti. Waktu itu Miss cuma bertiga dengan 2 kru boat, 1 kru boat, 1 driver boatnya. Dan kami bertiga berhenti, kami berdoa lebih dulu. Dan Tuhan jawab, puji Tuhan, selesai berdoa, tiba-tiba ada sedikit cahaya di sebelah kanan kami, sebelah kanan depan kami. Dan kami pikir mungkin lebih baik kami ke arah cahaya, mungkin berarti di situ hujannya sudah agak reda, dan ada pulau yang akan kelihatan di sebelah situ. Dan ternyata benar. Waktu kami mulai mengarah ke sana, lama-kelamaan mulai terlihat itu pulau apa, jadi kami sudah punya patokan, gimana cara kami bisa kembali ke tempat asal kami. Dan puji Tuhan kami tiba dengan selamat walaupun sudah agak malam. Jadi Tuhan ada di tengah laut, Tuhan ada di rumah, Tuhan bisa dengar doa kita waktu kita di udara, mungkin yang mau naik pesawat, dan dimanapun kita berdoa, Tuhan ada, Tuhan bisa dengar. Oke, sekarang Miss mau Kakak Flynn tolong bacakan Filipi 4 ayat 6. Silakan, Flynn, ada? Ada nih. Silakan. 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Ayat 7-nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Kakak Flynn. Ayat ini mengingatkan kita, Tuhan mau kita selalu untuk menyatakan segala keinginan kita dalam doa. Tapi bukan dengan bersungut ya. Di sini dibilang waktu kita berdoa dengan ucapan syukur. Tuhan mau walaupun itu sesuatu yang mungkin hal yang berat ya yang sedang kita hadapi. Tapi waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kita. Dan tadi dibilang waktu kita punya masalah dan kita doakan dengan ucapan syukur, apa yang akan kita rasakan? Apa yang di sini dibilang? Kita akan rasakan apa? Damai sejahtera. Waktu kita punya masalah, kalian mau minta sesuatu sama Tuhan, ada yang sakit, atau ada yang sedang didoakan, yang digumuli di keluarga, waktu kita serahkan sama Tuhan dengan ucapan syukur lewat doa, Tuhan akan berikan damai sejahtera untuk jaga pikiran kita tetap dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18, Miss minta Efrata bacakan sampai 18 ya. Ini. Silahkan Efrata. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Bagi kamu. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih Efrata.
Sekali lagi Alkitab bilang tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan mau. Kita berdoa bukan dengan merasa ketakutan, tapi kita berdoa dengan merasa mengucap syukur karena Tuhan akan dengar dan jawab doa kita. Nah, siapa yang mau jadi lebih rajin berdoa lagi? Tadi teman-teman sudah banyak yang doanya dijawab. Siapa yang semakin yakin untuk lebih rajin lagi berdoa sama Tuhan? Amin. Saya. Puji Tuhan. Itu malaikat catat ya. Malaikat sudah catat janji-janji kalian bahwa kalian rindu untuk mengucap syukur sama Tuhan dan kalian rindu untuk mau lebih rajin berdoa ya. Nanti kalau kalian lupa, malaikat akan ingatkan. Karena malaikat sudah catat. Oh, Shiny dia bilang, dia janji dia mau lebih rajin berdoa. Kalau dia udah mulai lupa, saya harus ingatin lagi. Ya. Atau teman-teman yang lain yang tadi sudah berjanji dalam hati juga, Tuhan tahu dan Tuhan akan mampukan kalian untuk jaga janji kalian ya. Nah, sebelum Miss tutup, kita mau belajar satu lagu atau ada yang tahu lagu ini? Ada yang tahu lagunya? Berdoa pada Yesus ku jadi senang? Tahu. Siapa yang tahu? Tadi siapa? Minta maaf, nggak bisa lihat. Tadi Lovely dan friendly. oh, Lovely. Oke, Lovely dan Friendly. Miss minta tolong coba nyanyiin ya, teman-teman. Kita dengar Lovely dan Friendly nyanyikan lagu ini, nanti kita ikut sama-sama. Silakan. Lupa-lupa ingat, Miss. Oh, lupa-lupa ingat. Oke. Berdoa pada Yesus ku jadi senang. Berdoa pada Yesus ku jadi senang. Dalam kesusahan ku ditolong Tuhan. Berdoa pada Yesus ku jadi senang. Gampang ya lagunya? Sekali lagi coba kita nyanyi sama-sama ya. Yang tahu boleh, yang tahu puji Tuhan, yang belum tahu kita coba belajar sama-sama ya. Berdoa pada Yesus ku jadi senang. Berdoa pada Yesus ku jadi senang. Dalam kesusahan ku ditolong Tuhan. Berdoa pada Yesus ku jadi senang. Oke, jadi Miss berharap kita akan semakin senang untuk berdoa karena dalam segala hal, bahkan dalam kesusahan apapun itu, Tuhan akan tolong kita. Sampai di sini firman Tuhan yang Miss mau sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Siapa yang mau berterima kasih kepada Miss Ridley? Boleh lambaikan tangan. Terima kasih, Miss Ridley. Puji Terima Tuhan. kasih, Miss Ridley. Tuhan Terima memberkati. kasih, Miss Ridley. Terima kasih Oke, banyak. semuanya. Saat ini kita akan masuk dalam doa kelompok ya. Jadi nanti kita akan dibagi di dalam beberapa kelompok dan kita akan saling mendoakan. Oke. Silakan bergabung di kelompok masing-masing ya.
Kayak gila-gila suara.
Tell me thy secret, help me bear the strain of toil, the fret of care. Help me the slow of heart to move by some clear winning word of love. Teach me the wayward feet to stay and guide them in the homeward way. Teach me thy patience still with thee, in closer, dearer company, in work that keeps faith sweet and strong, in trust that triumphs over all, in hope that sends a shining ray far down the future's broadening way, in peace that only thou canst give, with thee, O Master, let me live. Me, stranger, in for 3 miniatures to print and paint. I am. Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me close to thy breast. Shelter me safe in that haven of rest. Shelter me safe in that haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King, only my sinful, now contrite heart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Grant me the cleansing thy blood doth
warm and its pride. Give me but Jesus, my Lord, crucified. Give me but Jesus, my Lord, nearer, still nearer, while I shall last, till safe in glory my anchor is cast. Through endless ages, ever to be nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Still nearer to thee. You might have seen video before. Cannot hear the sounds. You might think you need a professional animator or to learn some I cannot hear the sounds, okay? I am left it on now. Jesus bear the cross alone, and all the world go free. No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. Oke, semuanya sudah bergabung kembali ya. Oke. Sebelum kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Shannon Simanjuntak, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Selamat Ulang Tahun karena ada dua teman kita yang berulang tahun, yaitu Efrata dan Liseta. Oke, kita menyanyi selamat ulang tahun ya. Selamat Boleh semuanya? Oke, dalam hitungan ketiga ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari. Tuhan memberkati. Tuhan
Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Berapa sekarang? Umur berapa sekarang Efrata? Oke, mungkin Efrata. Nomor 7. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, sudah umur 8 tahun. Liseta, genap berapa tahun ini Liseta? 8 juga. 8 Wah, juga. sama ya. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan. Yang kedua yang akan dibawakan oleh Shannon Siman Juntak. Siman Juntak. Puji Tuhan, terima kasih untuk lagu pujian yang kedua yang sudah dibawakan. Dan sebelum doa tutup, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun, yaitu Efrata dan Liseta. Jadi sebelum doa tutup, kita akan berdoa untuk Efrata dan Liseta. Miss Ridley yang akan berdoa. Halo Miss Ridley. Miss Ridley masih Halo, ya tadi jaringannya sempat hilang tiba-tiba. Oke, jadi Miss berdoa langsung disambung oleh Dohar ya. Dohar sudah siap kan? siap. Oke, Miss berdoa lalu Dohar akan sambung. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur berkat-Mu bagi kami yang terus melimpah. Bapa, kami mendoakan sahabat kami, Efrata yang berulang tahun kemarin, dan juga Liseta berulang tahun hari ini. Tuhan, kami bersyukur punya sahabat seperti mereka. Biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, kesehatan dan kekuatan, dan biarlah Efrata dan Liseta akan terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang mau melayani Tuhan, mengasihi sesama, dan memuliakan-Mu. Bapa, kami berdoa bagi orang tua mereka, terus ditambahkan kesabaran, kesanggupan, dan hikmat dalam memberikan pendidikan yang terbaik, dan kami percaya sejauh ini Tuhan sudah memelihara mereka dan keluarga, kiranya tangan kasih Tuhan tetap menjaga dan menyertai mereka sampai Maranatha nanti. Terima kasih Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini, dan doa ini akan disambung oleh Doha. Bapa yang
baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan karena selalu menjawab doa-doa kami. Tuntun kami untuk selalu setia berdoa kepadamu. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Puji Terima kasih. Tuhan. Baik, saat ini jangan ada yang keluar dulu ya. Kita akan masuk dalam bagian yang terakhir, yaitu foto bersama dan pengumuman. Silakan. Oke, siap semuanya. 1, 2,